Nah, pas malam-malam, tahu-tahu dapat soal dari grup alumni teman-teman SMA. Soalnya kayak gini. Baca-baca, wah menarik juga nih, boleh dicoba. Kita coba ya sama-sama ya. Nah, kita lihat lagi soalnya. Coba boleh dibaca dulu. Ya, ini soal lengkapnya. Lumayan panjang juga. Nah ya, jadi coba kita lihat satu-satu. Ada papan catur ukuran 5 kali 5. Kalau 5 kali 5 berarti total kotak kecilnya kan ada 25 ya. Jadi, nah karena kotak kecilnya ada 25, setiap petak akan diisi dengan bilangan asli angka 1 sampai 25 masing-masing satu kali. Jadi tidak ada yang double ya. Nah, nanti kalau angkanya udah diisi lengkap, katanya ada sub papan catur. Nah, 3 kali 3. Nah, itu tuh maksudnya ya. Jadi ada satu, ini kemungkinan kedua di sini, kemungkinan ketiga di sini, 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini, 7, 8 dan 9. Jadi ada 9 kotak 3 kali 3. Solving ini nggak ada cara lain, kita pahami dulu soalnya ya. Jadi kan dibilang katanya ada 5 kali 5 nih ya. Mau diisi angka 1 sampai 25, tapi nggak tahu isinya gimana. Ya isi aja pertama, kita isi aja angka-angka yang standar lah ya. 1 sampai 5 ya, isinya gimana ya, urutan aja lah. Ya, misal kita isi urutan gini. Gini kan? Ya, kita isi aja urutan ini. 19, 20. Karena katanya gini, kalau memahami soalnya itu udah 50% dari solusinya gitu loh ya. Nah, jadi kan dibilang lagi di info setelah lengkap nih 1 sampai 25 katanya akan ada subkotak 3 kali 3 lalu dijumlahin angka-angkanya. Nah, ini saya udah buat rumusnya nih ya. Penjumlahan ke 9 angka karena kan kotak sub 3 kali 3-nya ada 9 tadi kan. Ya, tadi udah ada animasinya kan. Nah, misalnya 63 ini, itu tuh 63 ini jumlah yang 9 kotak ini nih. Nah, ini ya. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 terus tambah 6, 7, 8 tambah 11 tambah 12 tambah 13 itu 63 ya. Lalu 72 ini itu nggak lain dari penjumlahan yang ini ya. Kalau 81 ini itu nggak lain penjumlahan yang ini 81 ya. Dan seterusnya ada 9 kan. 108 tuh yang ini, 117 yang ini nih, jumlah ini semua itu 117. Sampai yang paling ujung tuh 171 yang ini ya. Nah, di antara ke-9 kombinasi nilai K ini kan kita bisa lihat yang tertinggi itu 171 ya. Jadi saya taruh di sini 171, nilai K yang terbesar itu 171 dari percobaan pertama. Nah, percobaan kedua, misal saya mau kecilin nilai 171-nya. Jadi misalnya contoh 25 ini saya pindah lah, saya tukar sama angka 1 di sini ya. Jadi ini 25 saya taruh sini, angka 1 saya taruh sini. Nah, anggap ini percobaan kedua. Nah, dari percobaan kedua kan berubah tuh nilainya. Dari ke-9 kotak ini, ternyata yang terkecil sekarang 162 ya. Jadi maksudnya yang terbesar di antara 9 kemungkinan ini 162 kan. Nah, saya taruh di sini. Nah, 162 ini udah lebih kecil dari percobaan pertama. Dan terus kecilin terus ya sampai nanti terkecil pada percobaan, terus kamu coba mungkin berapa kali gitu ya. Sampai dapat kemungkinan nilai K yang terkecil gitu ya. Dimana nilai K itu tadi apa? Yang terbesar dari 9 angka ini gitu ya. Jadi kalau di sini 162, misalnya saya mau kecilin yang tengah nih. Yang tengah ini kan dari yang sini ya. Ini ya. Nah, saya pindahin nih misalnya 23 saya tuker sama 2 misalnya ya. Saya tuker sama 2 ini ya. Ini jadi saya jadi 2. Ini jadi 23, tukeran aja gitu ya. Tukar tempat. Nah, ternyata sekarang yang K di antara 9 angka ini, K yang terbesar itu 141 ya. Saya taruh di sini. Nah, kan lihat makin mengecil kan? Ya. Ini akan terus mengecil nih. Nah, pertanyaan soal ini adalah berapa nilai K terkecil yang mungkin? Wah, kalau coba-coba gini terus kan nggak tahu nih ya mau sampai kapan nih. Nah, makanya ada cara analisanya. Nah, kita masuk ke cara analisanya. 2000 years later. Nah, sekarang kita coba cara menganalisanya ya. Sebenarnya begini sih, sederhana cara analisanya itu gini. Saya cuma pengen tahu nih, setiap kotak-kotak ini ada 25 kotak kan. Itu tuh dipakai berapa kali sih dalam angka-angka yang nanti di dalam sub kotak 3 kali 3 ya. Maksudnya gini.
Jadi kalau saya kan kotaknya bisa bergeser ya. Waktu di sini bisa geser ke sini, bisa geser ke sini gitu kan dan seterusnya. Ya, nanti bisa geser ke bawah, bisa geser ke samping sini gitu kan. Bisa geser terus gitu ya. Ya, bisa geser nanti paling bawah sini juga bisa gitu kan. Nah, saya sebenarnya cuma pengen tahu ya, berapa kali sih ya. Contoh, misalnya angka di ujung ini cuma dipakai satu kali. Dipakai satu kali yaitu pada saat kotak merah ini ada di sini. Ya, pada saat kotak merah ada di sini itu cuma dipakai satu kali. Sedangkan kotak di sebelahnya itu dipakai dua kali. Ya, kotak di sebelahnya itu dipakai dua kali yaitu pada saat kotak di sini dan kotak di sebelah sini. Nah, jadi kotak di sebelah kanan itu dipakai dua kali di sini dan di sini. Gitu ya. Jadi saya tulis sini kotak di sebelah kanan itu dipakai dua kali. Nah, menurut kalian kotak di sebelah kanannya lagi nih, kotak yang ini dipakai berapa kali menurut kalian? Dilalui oleh berapa kali oleh kotak ini? Kotak merah ini, subkotak ini. Hitung aja. 1 2 3. Ini kan? Betul? 3 kali kan? Jadi kotak yang di sebelahnya lagi itu dipakai 3 kali. Ya. Nanti kalau diterusin, ini akan ketemu nih juga 2 kali, ini 1 kali. Ya. Kotak yang di bawah sini juga dipakai 2 kali. Betul nggak? Cek 2 kali. Kita cek aja ya. Lebih ya dari 2 kali. Coba hitung, cek 1 di sini. Waktu dia ke kanan kan nggak masuk tuh kotak ya kan yang di bawah kan. Tapi waktu dia ke bawah kan dipakai lagi tuh ya. Jadi 2 kali. Di bawah udah nggak dipakai lagi tuh ya. Jadi 2 kali, betul ya. Nah, gimana kotak yang ini? Coba teman-teman coba dulu. Lalu tulis hasilnya ya. Coba kita hitung ya, kotak yang dicentang biru itu dipakai berapa kali? Ini 1 kali. Ada kan dalam kotak itu ya. Di sini 2 kali. Di sini kan udah nggak masuk tuh ya. Jadi masih 2 kali. 1 di sini, 2 di sini, 3 itu waktu di sini. 3 di sini, 4 di sini gitu ya. Jadi waktu yang kelima kan juga udah nggak ada kotak ini lagi tuh ya. Di bawah kan juga udah nggak ada kotak yang dicentang lagi. Jadi kita tahu bahwa kotak yang dicentang itu dipakai 4 kali ya. Terus diulang aja ini ya. Diulang terus sampai semua kotak kita tahu ya. Semua kotak kita tahu dipakainya berapa kali gitu ya. Gitu ya. Jadi ceritanya kamu boleh coba nanti kalau kamu udah dapet. Ini untuk bantu analisa. Kalau kamu tahu kotak itu dipakai berapa kali, nanti kita membantu untuk menempatkan angka-angkanya. Silahkan kamu coba dulu isi setiap kotak itu dipakai berapa kali. Nanti cocokin jawabannya di berikutnya. 2,000 years later. Nah ini ya. Jadi ternyata yang terbanyak itu adalah yang bagian tengah sini nih ya. Itu dia dipakai oleh keseluruhan 9 kotak 3x3 tadi ya. Semua kotak 3x3 tadi pasti lewat kotak yang di tengah tadi ya. Nah ini penting banget kita mendeteksi kotak mana yang paling sering dipakai ya. Kotak mana yang paling jarang dipakai. Karena kan perintahnya adalah kita mau cari jumlah 9 angka yang dalam kotak tapi yang terkecil yang bisa terjadi ya. Yang bisa terjadi gitu ya. Nah selanjutnya kita explore pakai Excel ya. Oke. Nah jadi kan tadi kita udah tahu nih ya, setiap kotak itu akan dipakai berapa kali gitu ya. Jadi kayak kotak yang ujung itu pasti cuma 1 kali nih ya. Jadi ada beberapa kotak yang hanya dipakai 1 kali, sampai yang terbanyak tuh 9 kali nih ya. Kotak yang di tengah ini itu 9 kali pakai dia ya. Jadi ada dari kotak ini dipakai sekali nih ya. Dari kotak ini 9 nih juga dipakai ya. Jadi ke 9 kotak 3x3 itu semuanya memakai kotak yang di tengah ini. Nah sekarang karena kita mau mencari nilai K kan ya. Nilai K itu kan tadi udah tahu ya, penjumlahan ke 9 ini ya, ke 9 angka dalam subkotak 3x3. Dia pengen mintanya K-nya tuh yang paling kecil. Jadi nah ini sekarang logika berpikirnya kalau kita pengen nilai penjumlahan dalam kotak itu yang terkecil, berarti yang cuma kotak-kotak yang dipakai 1 kali ini harusnya tuh angka-angka yang besar ya. Jadi angka-angka yang besar misalnya kan 25 terbesar ya. 25 saya taruh sini, 24 saya taruh sini, 23 saya taruh sini, 22 saya taruh sini gitu ya. Asumsinya karena cuma mau dipakai 1 kali aja ya, supaya nilai K-nya itu benar-benar kita dapat di sini nih
yang paling kecil gitu ya. Nah, lalu kita lihat kotak-kotak yang kedua tersedikit dipakai, yaitu ini kan angka-angka ini ya, ada 2 kali dipakai ini ya. Oke deh ya, jadi angka-angka di kotak ini saya isi dulu nih dengan cara berarti dengan cara habis 22 kan saya hitung mundur ya. Tadi kan saya searah jarum jam ya, ini mah saya isi aja tebak-tebak deh ya. Saya isi misalnya ini 21, hitung aja mundur ya, 20, lalu 19, 18 gitu kan. Jangan lupa kotak yang sebelah sini kan ini juga 2 nih ya. Ini juga 2 nih ya. Saya lanjut lagi, sekali ini bolak-balik aja searah jarum jam, berlawanan jarum jam gitu aja, coba-coba. 17, 16, 15, 14 gitu kan. Lalu yang terbanyak mana lagi? Nah ini ya, habis ke 1, kedua, nah ini kan ketiga nih ya. Yang dipakai 3 kali nih, ujung-ujung sini nih ya, pasti tengah-tengah setiap pinggir ya. Tadi kan sampai 14 ya, 14 lanjut 13, balik lagi arahnya ya, 12, 11, 10 gitu kan. Lanjut. Nah, tinggal 9 kotak di dalam. Yang berikutnya ini 4 kali dipakai ya, 4 kali dipakai ya. Saya isi dari yang 4 kali dipakai dulu. Jadi langsung putar lagi 9, 8, 7, 6 ya. Lalu yang 6 kali dipakai ini ya, 6 kali dipakai. Ini ada 6 kali dipakai ya. Urutannya lagi ya. Tadi kan ada 6 di sini kan. Tadi kan muternya searah jarum jam, sekarang berlawanan lagi. 5, 4, 3, 2. Nah, kotak yang terakhir tinggal yang paling banyak dipakai. Justru bagus nih, harus isi angka 1 ya. Supaya aman ya. Supaya aman dipakai di paling banyak tapi justru paling kecil ya. Nah, kalau lihat kombinasi ini, kita lihat maka nilai yang terbesar di sini adalah 98. Wah, kan lumayan ya. Tadi ingat waktu pas kita coba pertama kali itu 171 kan. Nah, ternyata sekarang 98 nih nilai K-nya bisa. Nah, apakah ini yang terkecil? Kelihatannya sih iya ya, 98 ya. Tapi kalau kamu mau coba-coba tinggal kamu putar-putar aja misalnya ya. 98 kan yang ujung kiri sama ujung kanan gitu kan. Ya, ini dengan ini kan yang terbesar kalau kita mau kurangin gitu kan. Tapi hati-hati, begitu kita pindah 25 ini jangan-jangan membuat yang lain jadi lebih besar. Contoh, misal tadi ini 98 ya. Contoh misal 25 mau ditukar dengan berapa? 8. Boleh, ini 25. Ini 8. Nah, lihat ternyata malah menghasilkan nilai K yang lebih tinggi, 113. Gitu kan? Ya, jadi nggak bisa sembarang pindahin gitu karena memang membuat dia mengecil yang 98 tapi akan membuat kotak yang lain jadi besar ya. Jadi kalau gitu saya undo gitu ya. Ya, dengan balik ke sini. Ini ya. Nah, jadi dengan kata lain 98 adalah nilai K terkecil yang mungkin ya. Nah, kalau kan tadi terkecil 98, cuma waktu coba dilihat lagi ini 98 ya, ujung sini 96. Wah, ini kayaknya masih bisa diturunin nih ya. 98, 96. Jadi yang di sini 98 ya, yang di kotak ini 98, yang di kotak ini 96. Begitu juga yang bawah ini ya. Jadi mending kita tuker dulu ya. Kita tuker 25 ini dengan 24, yang ini 25. Sedangkan yang ini 22, yang ini 23. Nah, kan sekarang jadi 97 kan? Ini yang terkecil 97. Nah, silakan kalau kalian nanti menemukan yang lebih rendah dari 97, boleh komen ya.